Selamat pagi, nama saya Newi Selina Manao, SPD. Saya mengajar di SMK Swasta Nusantara Terpadu Teluk Dalam, mengasuh bidang studi, bimbingan, dan konseling sekaligus sebagai mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah dengan nomor induk mahasiswa 2414463202. Ini adalah kartu identitas saya sebagai tanda bukti keabsahan data diri saya. Saya akan melaksanakan uji kinerja saya di Sekolah Swasta Nusantara Terpadu Teluk Dalam. Berikut video praktek pembelajaran saya. Hai, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar anak-anak kami semuanya? Luar biasa. Yes. Berarti pada baik-baik semua ya? Ya. Sehat selalu ya? Ya, Bu. Baik, sebelum kita lanjutkan layanan kita hari ini, kita mau lakukan layanan bimbingan klasikal ya. Jadi sebelum itu dulu kita absen dulu biar ibu tahu siapa aja yang hadir dan siapa yang tidak ya. Arnal dulu. Ada, Bu. Cinta Sarumara. Dires Tafunara. Ellen Lau. Elisa Duha. Ersa Bulala. Gideon Honda. Irfan Lase. Juwita Duha. Kenti Laia. Kelvin Laia. Christian Muhammad. Natalia Fau. Melvin Duha. Priskan Dulu. Ratna Laia. Renata Salmaha. Risman Laia. Sadirman Duha. Simon Laia. Berarti saya perhatikan anak-anak kami sudah pada hadir semua ya. Tidak ada yang alpa dan sakit ya. Baik, terima kasih buat semuanya. Baik, sebelum kita lanjutkan layanannya lagi hari ini, kita biasanya sebelum penerimaan layanan kita harus berdoa ya. Baik, siapa yang bisa memimpin kita di dalam doa? Oke, silakan. Baik teman-teman, hari kita bersatu dalam doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Baik, adapun topik layanan kita pada pagi hari ini yaitu cerdas menggunakan handphone. Mungkin anak-anak kami tidak terkejut lagi ya, tidak asing lagi yang namanya handphone. Itu sudah setiap hari sudah ada di tangan kita ya, termasuk peserta didik kami maupun ibu. Nah, jadi biar lebih jelas, silakan dilihat materinya ya. Itu dia cerdas menggunakan handphone. Nah, sebelum kita melanjutkannya, adapun tujuan daripada topik layanan ini di mana nanti peserta didik itu bisa mengetahui fungsi daripada handphone, dan yang ketiga anak-anak kami bisa mengetahui atau bisa bagaimana cara menggunakan handphone tersebut. Jadi itulah ketiga daripada tujuan topik kita pada pagi hari ini. Nah, di sini ada beberapa fungsi handphone, yaitu
Jadi sebelum kita lanjutkan dulu, ini mau tanya dulu. Siapa kira-kira yang mengetahui pengertian daripada handphone? Bu. Oke, silakan. Pengertian handphone adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional, saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-mana seperti portable, mobil, dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Oke, terima kasih banyak. Nah, itulah pengertian yang salah satu yang disebutkan oleh teman-teman. Baik, biar lebih mengetahui dan lebih paham, ini ada beberapa fungsi handphone ya, yaitu di mana handphone itu yaitu adanya media komunikasi. Tahu kan, seseorang melakukan media komunikasi itu menggunakan handphone itu sendiri ya. Dan yang kedua ada akses informasi. Itu kan ada berupa dari layanan itu kan ada bagian daripada handphone itu kan seperti adanya internet atau itu Google ya, bisa kita juga akses itu lewat daripada handphone. Nah terus itu ada media hiburan. Tahu media hiburan ada berbagai macam aja media hiburan yang kalian kenal dari lewat dari handphone tersebut. Apa salah satunya? Games, apalagi? YouTube, apalagi? IG, apalagi? Oke, ada Facebook. Ada musiknya juga kan? Pernah dengar musik di dalam? Pernah ya? Jadi itulah beberapa tadi fungsi atau bagian-bagian daripada. Terus gaya hidup, pernah nggak kalian kenal ada gaya hidup di handphone? Pernah. Kira-kira apa? 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 Gaya hidup. Pernah? Tahu? Tidak. Berarti kalau kalian menggunakan handphone itu buat apa saja? Menonton hanya itu saja? Main TikTok, apa lagi? Nah itulah ya, itu sudah menjadi gaya hidup itu sudah jadi lebih penting, yaitu mempengaruhi gaya hidup kita itu berbagai macam ya. Itu sudah kalian sebutkan juga, itu sudah termasuk. Itu ada penggunaan handphone itu kan yang ada namanya sekarang ada WA, tahu kan? Tahu. Itu sekarang kita sudah melakukan, itu sudah menjadi gaya kehidupan kita di dalam sehari-harinya, di mana bisa kita melakukan akses informasi, jadi masuk juga di situ. Jadi itulah mengenai gaya hidupnya tadi. Dan terus adanya yang terakhir wawasan. Kira-kira ada nggak wawasan yang kalian dapat daripada handphone itu? Ada. Apa kira-kira? Wawasan. Apa? Mendapatkan informasi, apalagi? Menambah pengetahuannya, betul. Itulah kita memiliki wawasan. Walaupun handphone itu kan dia seperti itu, tapi kita bisa dapat juga pengetahuan lewat daripada handphone tersebut. Baik. Selain daripada fungsi handphone itu ada istilah namanya itu dampak positif dan dampak negatif. Di mana dampak positif itu bisa kita lakukan ya, berarti bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Sedangkan yang dampak negatifnya itu berarti yang wajib kita jauhi ya, atau tidak perlu kita lakukan. Baik, itu ada dampak positifnya, itu ada beberapa bagian, yaitu pertama dulu dampak positif ya, itu mempermudah komunikasi. Nah seperti daripada bagian daripada fungsinya tadi ya. Nah terus menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi. Jadi bisa kita melakukan segala akses apapun dengan sudah adanya handphone sekarang ya. Itu menurut kalian itu benar nggak pendapatnya dibilang itu bahwa menggunakan handphone itu dapat mempermudahkan pekerjaan seseorang? Yakin kalian itu? Sudah pernah merasakan hal itu? Apa kira-kira yang kalian lakukan? Apa lagi?
foto atau video ya. Kalau dulu itu kan agak-agak susah ya. Mesti kita harus lagi ke ke warnet atau ke ini. Jadi lihat dari handphone, kalau anak-anak kami sudah mahir menggunakannya, pasti sudah bisa. Setelah sudah ambil foto, udah langsung diedit, bisa ya. Baik, dan itu selanjutnya memperluas jaringan persahabatan. Kira-kira yang memperluas jaringan persahabatan itu kira-kira apa saja yang termasuk? Menurut kalian dengan menggunakan handphone ini apa kira-kira yang bisa kalian rasakan? Bisa bisa FC ya, atau video call ya, apalagi banyak ya. Jadi itulah beberapa tadi bagian-bagian daripada dampak positif menggunakan handphone. Selanjutnya itu ada dampak negatif, yaitu dimana pertamanya itu mengganggu perkembangan. Itu kira-kira menurut anak-anak kami apa itu mengganggu perkembangan? Sering bergadang. Oke, kecanduan, ya. Itu salah satunya atau beberapa bagian daripada dampak positifnya ya. Selanjutnya itu kecanduan. Ada kecanduan hubungan sosial. Apa kira-kira contohnya itu? Kecanduan melakukan hubungan sosial. Hubungan sosial. Sering berpacaran melalui media sosial. Oke, berpacaran ya. Apa bisa juga itu kan bisa, itu ada salah satunya kecanduan ya. Jadi termasuk juga si game itu sekarang ya sebenarnya kan, dimana itu bisa berbagi ya, yang ibu tahu bisa itu kan, jadi masalah bagi-bagi link itu sama kalian ya. Siapa yang kecanduan main game di sini? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Mungkin anak-anak kami nanti sudah mengerti tentang handphone ini, mungkin sudah bisa ya diatur nanti ya, apa aja yang bisa kita ambil di dalam handphone itu dan apa yang bisa kita terima. Baik, pemborosan. Ada nggak kalian tahu ada pemborosan menggunakan handphone? Beli paket atau beli Kuota. Siapa yang pernah di sini sudah berjuta-juta dia pakai itu apa? Hanya gara-gara makin handphone, dia sudah pengeluaran itu sudah luar biasa. Oh iya ya, jadi itu ya, mungkin dengan anak-anak kami bolehlah untuk yang penting-pentingnya saja lah, jangan terlalu menggunakan handphone. Mempengaruhi sikap dan perilaku. Ada nggak kalian yakin dengan adanya dampak itu? Ada. Apa kira-kira yang timbul di dalam diri kita atau bagi anak kami yang mungkin diketahui di luar sana yang sering menggunakan handphone itu kira-kira apa ya? Dari oke, nakal, bagus. Apa lagi? Susah disuruh. Ya, susah jadi keras kepala ya. Karena mungkin dia lebih asik menggunakan handphone. Apa lagi? Bisa aja dengan hal-hal lain ya. Masih banyak karena di dalam HP itu banyak hal-hal yang bisa kita akses. Jadi bisa saja itu mempengaruhi sikapnya atau perilaku peserta didikan. Baik, untuk lebih ini lagi ada berupa dalam handphone itu kan ada strateginya ya. Ada strateginya itu dimana kita gunakan strateginya itu atau cara kita ya. Cara kita untuk menggunakan handphone tersebut, dimana kita itu harus menggunakan aplikasi ini yang menunjang aktivitasmu. Ibaratnya yang pentingnya saja, jangan kita lakukan yang tidak. Pokoknya yang mendukung dari pengetahuan anak kami atau yang berfungsi mungkin menggunakan handphone untuk melakukan telepon atau apa, itu kan bisa kita saring untuk menggunakan handphone tersebut. Nah terus itu lagi dari strateginya itu ada lagi hapus aplikasi. Maksudnya hapus aplikasi yang tidak terlalu penting.
Ibu. Jadi di sini dia mengingatkan kita bahwa pertama kita gunakan aplikasi itu dengan sebaik mungkin dan kita hapus beberapa aplikasi yang memang tidak penting, seperti salah satu games. Mungkin buat sekarang anak kami itu tidak terlalu penting. Mungkin yang lebih penting mungkin Facebook. Tapi Facebook itu juga dibatasi karena itu bisa juga mempengaruhi hal buruk. Tadi sudah kita bahas dari pertama tadi ya, bisa aja mempengaruhi pergaulannya juga. Nah begitu juga dengan WA. Tapi WA itu juga memang berfungsi baik, tapi kita harus menggunakan sebaik-baiknya. Jangan kita salah gunakan. Jadi aplikasi yang tidak bagus itu ya. Bahkan masih banyak kan, ada juga Tokopedia di dalam ya, aplikasi itu kan. Ada juga hiburan yang lainnya, untuk toko-toko belanja itu kan. Tapi itu buat anak-anak kami, ibu undang kalian itu atau pemikiran kalian itu jangan lakukan dulu yang di luar batas kemampuan anak-anak kami. Jadi seperti itu. Nah setelah itu gunakanlah ketika kamu membutuhkan. Ya, di saat kamu membutuhkannya saja ya gunakan. Jangan sampai kamu bergadang, memaksa mata untuk melihat handphone tersebut. Nah, terus ada lagi gunakanlah untuk berbagi. Tahu kan itu? Untuk berbagi. Dan terus manfaatkanlah pada waktu senggang. Tinggalkan smartphone sebelum tidur. Ada nggak anak-anak kami memakai handphone? Bisa saat sudah mau tidur, mungkin menaruh di atas kepala? Iya. Sering ya. Jadi ibu mau bilang sama kalian mulai dari sekarang itu tidak boleh. Itu juga bisa mempengaruhi otak kalian. Jadi janganlah lebih bagus taruh handphone itu mungkin sejauh 100 meter, 1 meter lah, 1 meter ya, bukan 100 ya, 1 meter dari jarak dari diri kita. Karena itu kan ada pengaruh radiasinya loh. Sudah tahu itu kan? Bisa juga membuat mata rusak dengan kita terlalu. Tapi untuk lebih bisa kita gunakan handphone itu agak lama sedikit ya. Pakailah anti radiasi atau kacamata radiasi biar tidak terlalu terpapar sinar. Jadi seperti itu. Bagaimana? Bisa ya? Oke. Setelah itu atur waktu sebaik mungkin. Ingatlah bahwa smartphone itu hanya alat. Jadi ingatlah bahwa HP itu hanya alat atau dia berupa benda, walaupun dia bisa digunakan. Jadi jangan ketergantungan. Mungkin ada kalkulator juga di dalam kan? Kadang kita itu kan ketergantungan hanya 2 kali 2 atau 1 tambah 1, kita harus menggunakan kalkulator. Itu memang sih bagian daripada handphone. Tetapi ibu mau bilang jangan ketergantungan dengan hal itu. Lebih bagus kalian pikirkan, lebih ingat dan apa yang mesti dari jawaban. Mungkin 2 kali 2 berapa, 1 tambah 1 berapa. Jadi jangan biasakan dengan memakai handphone. Oke? Nah, itulah dia tadi dari beberapa poin daripada strategi menggunakan handphone. Jadi seperti itulah ya buat anak-anak kami semuanya. Itulah daripada bagian-bagian yang bisa ibu jelaskan sama kalian hari ini buat tentang menggunakan handphone tersebut. Baik, ini mungkin selanjutnya kita akan mau ada lagi. Sebelumnya itu dulu kita biar lebih semangat lagi melanjutkan layanan selanjutnya, kita lakukan ice breaking dulu ya. Boleh ya? Boleh. Untuk mengundang, kayaknya ibu lihat kalian ini sudah mulai loyo, sudah mulai perhatian di luar. Jadi biar lebih fokus, kita lakukan ice breaking dulu. Jadi instruksinya begini. Kalau ibu bilang tepuk tangan pagi itu 1 kali, tepuk tangan siang 2 kali, tepuk tangan itu sore 3 kali, dan tepuk tangan malam itu enggak. Boleh ya? Kita lakukan. Tepuk tangan pagi, tepuk tangan siang, tepuk tangan sore,
fokus ya, kita ulang lagi. Tepuk tangan siang, tepuk tangan sore, tepuk tangan malam. Oh, lebih meningkat lagi ya. Berarti kalian ini terlalu semangat jadinya. Oke, tepuk tangan malam, tepuk tangan siang, tepuk tangan sore, pagi, tepuk tangan malam, tepuk tangan malam. Oke, berarti anak kami sudah bisa fokus ya. Baik, kita lanjutkan. Baik, sebelum kita bagikan nanti diskusinya ya, Ibu harap ada nanti diskusi di sini juga beberapa bagian nanti. Baik, kita bagikan nanti 4 kelompok ya. Boleh ya? Ini nanti 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1 kelompok. 1, 2, 3 itu 5 kelompok lagi. Ini 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kelompok 3 ya. Gak apa-apa ya, yang bagikan seperti ini saja ya. Dan 1, 2, 3, 4, 5 ini kelompok 4. Baik, sebelum nanti dilakukan diskusinya bersama, kalian harus amati dulu video tersebut ya. Ini berhubung dengan bagaimana cara menggunakan handphone. Biar anak-anak kami nanti bisa paham tentang hasil atau mendiskusikan kerja kelompok. Jadi silakan diamati dulu baik-baik ya. Hai teman-teman, pada video kali ini topik yang akan kita bahas yaitu dampak penggunaan handphone. Handphone merupakan suatu hal yang sangat penting di masa-masa sekarang. Setiap orang selalu membawa handphone kemanapun ia pergi. Maka dari itu, mari kita mengetahui sejarah handphone tersebut. 3 April 1973 muncullah telepon genggam yang ditemukan oleh Martin Cooper dan Tiffany. Dulu berat telepon genggam yaitu 2 kg dan biaya yang digunakan untuk membuat telepon genggam sebesar 1 juta US dollar yang belum dipasarkan ke pabrik. 1983 telepon genggam Cooper yaitu Motorola Dynatec 8000X mulai dijual dari Chicago. Diperlukan waktu sekitar 10 jam untuk mengisi daya selama 30 menit waktu bicara. Kemajuan teknologi menyebabkan perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradaban dan kebudayaannya. Perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat, khususnya masyarakat dengan budaya dan adat ketimuran seperti Indonesia. Kemajuan teknologi seperti televisi, telepon rumah, dan telepon genggam bahkan internet bukan hanya melanda kota, namun telah dapat dinikmati oleh masyarakat di pelosok-pelosok desa. Akibatnya, segala informasi baik yang bernilai positif maupun negatif dapat dengan mudah diakses oleh anak. Handphone pada umumnya digunakan untuk berkomunikasi, tapi banyak juga anak yang sering menyalahgunakan. Misalnya, untuk melihat hal-hal yang semestinya tidak patut mereka lihat. Berikut dampak positif dan negatif pada handphone. Dampak positif pada handphone: mempermudah komunikasi, menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi, memperluas jaringan persahabatan. Dampak negatif: pertama, mengganggu perkembangan anak. Canggihnya fitur-fitur yang tersedia di handphone seperti kamera, permainan games akan mengganggu siswa dalam menerima pelajaran di sekolah. Terlebih lagi, ada juga yang menggunakan handphone untuk mencontek saat ujian. Bahaya radiasi elektromagnetik. Radiasi tersebut dapat menghambat perkembangan syaraf, akibatnya sulit berkonsentrasi dan gangguan pada penglihatan. Yang ketiga, rawan terhadap tindak kejahatan. Karena pelajar merupakan salah satu target utama dari para penjahat. Apalagi HP merupakan perangkat yang mudah dijual, sehingga anak-anak yang memegang HP bisa diincar oleh penjahat. Maka dari itu, mari kita mengetahui tentang cara pencegahan penyalahgunaan pada handphone. Yang pertama, menolak ajakan teman untuk menyimpan maupun melihat
hal yang menyangkut pornografi dan porno aksi. Yang kedua, tidak membawa handphone ke sekolah, atau bisa juga dengan mematikan handphone saat pelajaran berlangsung, agar tidak mengganggu konsentrasi dalam belajar. Yang ketiga, ketika berada di rumah, sebaiknya mengatur waktu antara belajar dan penggunaan handphone. Yang keempat, belajar sebaik mungkin agar tidak sampai menggunakan handphone saat ujian. Yang kelima, dapat memperbanyak konten-konten religius pada handphone. Yang terakhir, memberi kode pengaman pada handphone jika diperlukan, guna mencegah hal yang tidak diinginkan. Baik ya, jadi itulah hasil video daripada cara menggunakan handphone. Mungkin kalian sudah mengamatinya, ya kan? Sudah ya? Sudah? Terima kasih kalau sudah. Berarti kita lanjutkan diskusinya ya. Tadi sudah dibagikan kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3 ya di sini ya, sampai di sini, dan kelompok 4. Jadi sebagai hasil ini yang bisa diskusikan oleh kelompok 1, silakan ditulis ya. Ditulis berdasarkan video yang telah ditampilkan. Ini buat kelompok 1 dulu ya anak-anak ya. Kelompok 2, 3, dan 4 ditunggu ya. Berdasarkan video yang telah ditampilkan, jelaskan apa dampak buruk terlalu sering bermain HP. Bagaimana, sudah? Sudah siap? Ditulis. Baik, yang kedua, kelompok 2. Kelompok 2, tuliskan dampak positif dan negatif dari handphone itu menurut kelompok 2. Sudah? Dan yang kelompok ketiga sudah fokus? Sudah bisa? Ketiga, ceritakanlah pemahaman baru apa yang kelompok Anda peroleh setelah mendapatkan layanan ini, dan tindakan apa yang akan dilakukan nantinya sehingga terhindar dari dampak negatif handphone. Sudah ya? Kelompok 4 sudah siap? Silahkan ditulis ya. Apa alasan pelajar selalu menggunakan handphone? Sudah ya? Baik, itulah bagian atau tugas dari masing-masing kelompok. Silakan dikerjakan. Boleh ya, berdiskusi bersama, silakan. Oke, silakan ya, berdiskusikan apa itu kelompok berapa ini, kelompok 1 saja. Diskusikan.
Jadi nanti kalau sudah siap untuk didiskusikan, nanti anak-anak kami tampil di depan ya. Tapi boleh mewakili setiap kelompoknya. Makanya mulai dari sekarang, selain berdiskusi, tentukan yang bisa mewakili teman-teman di depan. Oke? Ambil. Sama-sama didengarkan ya, bukan hanya itu karena itu hasil diskusi kelompok satu jadi kalian tidak mau lagi dengar. Itu harus sama-sama didengarkan ya. Dan kami apa yang merupakan jawaban dari diskusi tersebut. Oke, silakan. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan video yang telah ditampilkan, jelaskan apa dampak buruk terlalu sering bermain. Menurut kelompok kami, terlalu lama bermain HP dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. Dampak fisik meliputi gangguan penglihatan, nyeri pada leher, dan pergelangan tangan, serta gangguan tidur. Secara mental dapat memicu stres, kecemasan, dan penurunan fokus. Selain itu, ada risiko kecanduan HP dan gangguan interaksi sosial. Baik teman-teman, sekian dari hasil presentasi kami dari kelompok 1. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Oke, terima kasih teman-teman. Itu hasil diskusinya sangat memuaskan. Oke, silakan kembali Mas. Sudah bagus ya. Dia sudah bisa. Baik, untuk kelompok 2, mari kita dengarkan daripada kelompok 2. Silakan, siapa yang bisa? Oke. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tuliskan dampak positif dan negatif dari handphone menurut kelompok kami. Nah, dampak positifnya meliputi kemudahan komunikasi, akses informasi, meningkatkan produktivitas dan hiburan. Sedangkan dampak negatifnya meliputi potensi kecanduan, gangguan kesehatan fisik dan mental, serta interaksi sosial yang berkurang. Sekian dari kelompok 2, terima kasih.
Oke, sangat baik. Tepuk tangan. Ya, kalian sudah mulai paham ya. Baik, untuk biar kita lebih tahu lagi bagaimana kelompok 3, sudah siap? Siap, Bu. Oke, silakan siapa yang bisa mewakili kelompoknya? Oke, silakan maju ke depan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Soalnya yaitu ceritakanlah pemahaman baru apa yang kelompok Anda peroleh setelah mendapatkan layanan ini dan tindakan apa yang akan dilakukan nantinya sehingga terhindar dari dampak negatif handphone. Menurut kelompok kami, setelah mengikuti layanan ini, kami dapat beberapa manfaat pengetahuan baru untuk cerdas menggunakan handphone. Tindakan yang dilakukan untuk menghindari dampak negatif handphone dibatasi penggunaan, jaga jarak pandang, lakukan peregangan, dan prioritaskan interaksi sosial di dunia nyata. Selain itu, ciptakan batasan waktu penggunaan, matikan ponsel sebelum tidur, dan kurangi pencahayaan layar. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, untuk lebih lanjut kelompok 4, bagaimana sudah siap hasil diskusinya? Sudah ya. Siapa yang bisa tampilkan hasil diskusinya? Silakan maju ke depan. Oke. Baik, teman-teman. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kelompok kami itu kelompok Silakan didengarkan ya. Halo. Soalnya, apa alasan pelajar selalu menggunakan handphone? Jawaban dari hasil diskusi kami yaitu setiap siswa memiliki handphone dan hampir seluruh siswa memiliki smartphone. Alasannya agar mudah berkomunikasi, tidak ketinggalan zaman dan tidak ketinggalan informasi. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih buat anak-anak kami semuanya, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4, sangat baik, dan apalagi hasil diskusinya berarti anak-anak kami sudah bisa paham ya dari sekarang ya. Sudah bisa melakukan bagaimana untuk menggunakan handphone itu ya. Sudah bisa kan? Berarti kita sudah bisa bedakan dampak-dampaknya itu, kegunaannya dan caranya bagaimana, sudah? Baik, jadi itulah ya beberapa tadi sudah ditampilkan oleh kelompok, itulah bagian daripada penggunaan handphone. Jadi sebelum kita ini mungkin kita harus simpulkan dulu dari materi itu bahwa cara yang cerdas untuk menggunakan handphone itu tadi, berarti kita itu harus apa tadi, masih ingat nggak? Masih ingat? Jadi cara untuk cerdas menggunakan handphone itu tadi bagaimana? Tidak menyalahgunakan HP. Oke, itu salah satu. Apa lagi? Bukan hanya itu tadi. Fokus. Oke, kita harus tinggalkan smartphone atau handphone itu sebaik mungkin. Apa lagi? Kita gunakan untuk berbagi. Apa lagi? Kita gunakan handphone secara positif. Apa lagi? Apa? Oke, kita gunakan aplikasi yang bisa menunjang aktivitas kita ya, atau yang mendukung aktivitas kita. Jadi itulah beberapa kesimpulan daripada menggunakan handphone. Sudah? Oke. Baik, untuk tidak selanjutnya anak kami mungkin ke depannya lagi kita akan ada pertemuan lagi. Jadi sebelum kita tutup ini kita harus oke, jadi sudah tadi ya, kita sudah sampai pada kesimpulan tadi dari masing-masing kelompok untuk apa saja daripada atau cara kita untuk menggunakan handphone tersebut. Sudah ya? Jadi
Baik, untuk selanjutnya akan Ibu bagikan ini ada beberapa angket ya, penilaian hasil evaluasi. Silakan anak-anak kami untuk diperhatikan dan dibaca untuk diisi ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini dulu ya. Oke. Nah, jadi silakan diperhatikan, itu ada petunjuk cara untuk mengerjakannya ya. Jadi Ibu kasih beberapa menit ya, silakan diisi mulai dari sekarang. Oke, baik ya, sudah siap. Bolehlah satu-satu biar tidak ini. Silakan di depan. Satu-satu ya. Ada lagi? Oke, berarti sudah diwakili ya. Baik anak-anak kami, silakan dengarkan. Jadi Ibu perhatikan hasil daripada evaluasi kalian ini. Kayaknya sudah banyak ya yang bisa memahami dan bisa atau cerdas menggunakannya. Ini kalian tadi sudah membacakan, berarti itu tandanya hasil ini berarti sudah bisa ya. Berarti untuk materi layanan kita hari ini, berarti anak-anak kami sudah bisa paham atau
Pertama, tentang cara menggunakan handphone. Jadi terima kasih dulu buat anak-anak kami, Ibu sangat senang, kami juga sangat antusias dan gimana kami. Jadi mungkin dari beberapa penilaian ini tadi, silakan mungkin yang tadinya terlalu kecanduan, terlalu mau menggunakan handphone itu, atau mungkin bisa sampai bergadang atau pemborosan lain sebagainya. Jadi itu sudah harus ditinggalkan. Jadi dengan ini, jadi faktor faktor penilaian itu di sini berarti ini sudah kalian sudah bisa paham. Jadi sekian daripada layanan bimbing Kalskal kali ini. Mungkin sebelum kita akhiri, apa biasanya berdoa ya, dimana awalnya tadi kita melakukan doa, mungkin berakhirnya juga kita harus berdoa. Siapa yang bersedia dari sekarang? Mungkin kamu. Siapa selanjutnya ini? Materi siapa? Ibu ya. Jadi Ibu. Oke. Baik, setelah sudah siap berdoa, jangan lupa nanti ya untuk dibersihkan kelasnya ya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita akan ketemu lagi. Dan buat hari ini sangat terima kasih banyak. Jadi Ibu ucapkan selamat siang. Siang, Bu. Boleh pulang ya? Ibu dikumpul dan ini Bu. Atau kita ulang aja penutupan? Enggak usah be, lanjut. Sudah, pulang. Udah. Kan mau memang apa lagi, udah. Hanya layanan untuk keterima sih. Oke lah. Baik anak-anak kami, karena kita sudah siap berdoa, jadi untuk minggu depan kita akan ketemu lagi dalam layanan berikutnya. Untuk dicukupkan buat hari ini, mungkin kami bisa pulang ya. Baik, terima kasih buat hari ini. Selamat siang. Siang, Bu.